Izin reklamasi Ancol yang dikeluarkan Anies dinilai cacat hukum. Anggota fraksi DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, izin reklamasi yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk perluasan kawasan Ancol dan dunia fantasi, Dufan, cacat hukum. Izin yang dikeluarkan Anies itu tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur, Kepgub, nomor 237 tahun 2020. Kepgub tersebut berisikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar, dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar. Menurut Gilbert, keputusan gubernur harus didasarkan pada aturan di atasnya yang sesuai. Kepgub nomor 237 tahun 2020 tentang reklamasi Ancol dan Dufan haruslah didasari oleh Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang, RDTR, dan Zonasi. Demikian juga sebelum SK keluar, haruslah ada konsultasi teknis dengan Kementerian Kelautan, ada analisis dampak lingkungan dan sebagainya, kata Gilbert saat dihubungi, Selasa, tanggal 7 Juli tahun 2020. Namun, SK tersebut hanya didasarkan pada UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Keistimewaan DKI, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan padahal SK ini mengenai zonasi. Sementara Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan zonasi tidak memuat Ancol, hanya memuat Dufan. Perluasan harus didasarkan pada Perda RDTR. Keputusan gubernur berada di bawah Perda status kekuatan hukumnya. Dalam rencana reklamasi 17 pulau, yang menjadi milik PT Jaya Ancol adalah Pulau J dan K, sedangkan dalam Kepgub nomor 237 tahun 2020 disebutkan Pulau K dan L. Pulau L sebelumnya adalah milik PT Manggala Kridayuda dengan luas 481, ujar dia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan dunia fantasi. Anies menekan izin itu pada tanggal 24 Februari tahun 2020. Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi, Dufan, seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektar, tulis Anies dalam Kepgub itu. Kepgub itu juga menyebutkan, pelaksanaan perluasan kawasan terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material, dan pematangan lahan hasil perluasan kawasan. Pembangunan di atas lahan perluasan kawasan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Master Plan dan Panduan Rancang Kota, Urban Design Guidelines, UDGL, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum harus disertifikatkan hak pengelolaan lahan, HPL, atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol, terbuka, tulis Kepgub itu. Izin reklamasi itu mendapat kritikan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, KIARA, hingga anggota DPRD DKI. Anggota DPRD DKI misalnya menyatakan Anies tidak menepati janji kampanye saat Pilkada DKI 2017 yang menyatakan ia menolak reklamasi di Teluk Jakarta. Namun Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah mengatakan, konsep perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan dunia fantasi berbeda dengan konsep reklamasi pulau yang telah dicabut izinnya. Sudah ada lebih dahulu dan terpisah dari reklamasi yang akhirnya dibatalkan, kata Saifullah, Jumat pekan lalu. Menurut Saifullah, perluasan kawasan Ancol bertujuan untuk menyediakan kawasan rekreasi bagi masyarakat. Perluasan daratan Ancol adalah untuk kawasan rekreasi masyarakat. Jadi, kami mengutamakan kepentingan publik, ujar dia.